kita harapkan Menteri Keuangan yang baru ini menanganin soal pajak, soal bea cukai. Nah ini dua sektor kalau Anda nggak tanganin dengan baik, saya kira investor pasti akan susah masuk. Jadi harusnya kalau bicara pemerintah, prioritas pertama yang bangkitkan kepercayaan rakyat dan investor. Dengan apa? Ya transparansi anggaran, pajak mesti transparan, jangan pengusaha dikejar-kejar oknum pajak yang memeras. Bea cukai juga mesti beres, tidak bisa membiarkan penyelundupan atau pakai borongan yang merusak seluruh manufaktur kita. Saya sudah pernah bicara ini 7 tahun yang lalu pada presiden. Saya bilang pasti tutup semua manufaktur yang kecil-kecil, pasti tutup karena borongan pakai kontainer gitu loh. Nah bea cukai mesti beres. Kalau enggak, kita nggak mungkin menciptakan lapangan kerja. Kalau dibilang Purbaya ngomongnya ngaco, saya enak jidat aja. Enggak, saya selalu ngomong dengan data. Kan saya udah bilang tadi, saya ekonom asli, bukan ekonom abal-abal, bukan ekonom palsu. Saya sekolah sampai S3. Doktor di bidang economics, pure ekonomi. Rupanya sedikit orang Indonesia yang sekolah itu ya, karena matematiknya susah katanya. Saya ambil sekolah itu, saya ambil jurusan itu, bukannya saya sok jago, saya nggak tahu bahwa itu ilmu ekonomi susah. Mas Singapura kenapa maju? Cina kenapa maju? Jangan bilang karena asing-asing, bukan. Kita juga turunan Cina, sini cuma Mongolia cuma kok. Siap. Cuma yang lebih sana lebih asli kali bibitnya. Tapi prinsipnya sama dong. Dia jalanin negara itu kayak perusahaan, tapi perusahaan yang baik hati. Karena bukan hanya baik hati, karena pemegang sahamnya adalah seluruh rakyat. Nah, dia jalankan sebagai perusahaan, sebagai CEO, dia bertanggung jawab mensejahterakan seluruh rakyat, stakeholder, juga suppliernya. Nah itu dasar yang harus kita pakai. Dia mengelola anggaran APBN-nya sama, bukan malakin rakyat kurang pajak apa. Itu mah tugas kasir, bos. Kalau Kementerian Keuangan cuma bisa begitu, nggak usah sekolah. Nenekku juga bisa kalau gitu. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung? Tidak boleh jadi dirut. Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasin. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatan ini akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi, migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap, ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok, ini bukan beyond. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kalau dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat itu mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan wewenang. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini, kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Saya mesti ngomong jujur ya. Banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara.
Bagi saya sederhana, kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Oke. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain, kita tahu mau kasus PT Timah, mau siapa, kalau masih sama kejadiannya, Sama Anda aja. ganti pemain. Pasti kan nggak Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada prinsip illicit inducement. Kalau kekayaan kamu itu Ya, teman-teman, seperti video yang sudah kita saksikan bersama tadi teman-teman, bahwa Pak Ahok atau yang sering dijuluki dengan namanya Basuki Cahayapurnama, teman-teman, juga memberikan tanggapan, dan di sini tadi dia mendukung atau menggandeng daripada Purbaya. Nah, di sini dia tadi agak itu menyinggung daripada Jokowi, daripada semasa kepemerintahan Jokowi, teman-teman, dan juga wapres kita yaitu Gibran. Bahkan dia memilang bahwa kinerja daripada Gibran itu agak, bahkan dia berani mengatakan, teman-teman, di mana proses atau kinerja daripada Gibran yang sudah tercapai begitu, teman-teman, ya, baik dari semenjak menjadi pimpinan wali kota Solo dan juga sekarang begitu, teman-teman. Dan bahkan Ahok ini tidak segan-segan bahwa ya karena mungkin dia udah memang benar-benar tahu atau gimana, teman-teman. Ya, teman-teman, di sini sudah ada beberapa tanggapan daripada komentator kita, teman-teman. Coba kita membaca dan nanti rekan-rekan sekalian bisa memberikan tanggapan di kolom komentar. Ini kata orang yang pernah pelintir pidato Ahok soal gugatan ijazah Gibran. Tahu orang yang melintir pidato Gubernur Ahok di Kepulauan Seribu sehingga Ahok dituduh menista agama Islam. Nah, orang itu muncul dari dengan berkomentar soal gugatan ijazah Wapres Gibran Raka Buming Raka waktu mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Nama orang itu Buniyani. Dia yakin banget gugatan ijazah Gibran pasti menang. Gugatan terhadap ijazah Gibran oleh Subhan Pala sebesar 125 triliun pasti dikabulkan hakim karena ijazah memang bodong. Ya, teman-teman, ternyata yang ia tanggapi, bahkan ini yang ia tanggapi, teman-teman, ketika Pak Ahok berbicara, bahkan dia pun ketika menyampaikan hal atau kalimat seperti begitu, dia bahkan dikira, dia bahkan dituduh, teman-teman, menista daripada agama, karena kemungkinan bahwa Pak Gibran ini memang agama Islam juga, teman-teman. Pernyataan ini disampaikan Buni dalam akun Facebook pribadinya pada 22 September lalu. Dia bahkan menyebut ijazah yang digunakan Gibran waktu mendaftar sebagai calon wakil presiden adalah ijazah palsu atau bodong. Ijazah Gibran digugat advokat Subhan Pala secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu terkait dengan keabsahan ijazah semua miliknya saat menyalurkan diri sebagai wakil presiden. Dalam gugatannya, Subhan meminta majelis hakim menyatakan Gibran dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tuntutan puncaknya yaitu meminta pengadilan menyatakan jabatan Gibran sebagai wakil presiden periode 2024 sampai dengan 2029 tidak sah. Sementara itu, persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan untuk melanjutkan perkara ini ke tahap mediasi. Keputusan ini diambil setelah seluruh kelengkapan dokumen dari pihak penggugat dan tergugat dinyatakan lengkap oleh majelis hakim. Maka sebelum sidang dilanjutkan perlu dilakukan mediasi, kata Ketua Majelis Hakim Budi Priyitno. Gugatan ini sendiri menuntut ganti rugi yang fantastis, ini sebesar 125 triliun. Kata Subhan, nilai itu tujuannya buat disetor ke negara.
Uang itu juga bakal dibagiin ke seluruh warga sebagai kompensasi agar kerugian atas kerugian yang ditimbulkan katanya. Ya teman-teman, ternyata di sini luar biasa sekali ujung-ujung daripada pendapat atau pernyataannya ini ternyata mendukung daripada Suphan Palal atau advokat warga sipil ini yang dikatakan dia meminta ganti rugi yang bukan main-main. Mungkin teman-temannya dikiranya uang yang 125 triliun ini akan mudah mencapai atau mudah untuk mencarinya teman-teman. Serapan Buniyani ke Gibran Buni hal yang mengherankan. Dia memang dikenal anti Jokowi, terutama sejak Pilpres 2014. Postingan-postingan dia di akun Facebooknya menunjukkan kebenciannya kepada Jokowi. Dia menyerang Jokowi di hampir berbagai isu. Tapi yang paling diingat publik tentang dia adalah upayanya melintir pidato Gubernur Ahok soal Al-Maidah 51 Kepulauan Seribu tahun 2016. Dia mengunggah video pidato Ahok sekitar 30 detik melalui akun Facebooknya beberapa hari setelah pidato Ahok itu. Dia tambahkan transkrip keliru pidato Ahok yang membuat panas terutama kelompok-kelompok Islam anti Ahok. Padahal para nelayan yang mendengar pidato Ahok langsung di lokasi nggak ada satupun yang tersulut. Justru yang tersulut adalah orang yang mendengar potongan video pidato Ahok itu dengan transkrip keliru yang sengaja dibuat bunyi. Karena Ahok divonis oleh massa memang sejak awalan anti padanya sebagai pelaku penista agama. Ahok akhirnya kalah dalam Pilkada Jakarta 2014 dan dipenjara 2 tahun. Ya, teman-teman, ternyata pernyataan dari seorang Bani ini atau anti daripada Ahok ini teman-teman, alhasilnya Ahok ini tidak akan atau tidak menjadi daripada pimpinan. Gara-gara rekayasanya itu, Buniyani dilaporkan ke polisi, jadi tetapkan tersangka dan akhirnya divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Setelah keluar dari penjara, Buniyani muncul lagi. Dia kembali menyerang Pak Jokowi. Dia ikut bersuara soal kasus ijazah Pak Jokowi pada 2025. Dia menyindir isu ijazah Pak Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka. Apa yang dibilang Buniyani soal gugatan ijazah Gibran terlalu dini dan cenderung emosional. Buni terkesan mengabaikan asas praduga tak bersalah serta kewajiban pembuktian dalam sistem peradilan perdata. Dalam hukum, pihak yang mengajukan gugatan yang harus membuktikan dasar-dasar faktual dan hukum yang sah. Harusnya Buniyani belajar dari masa lalunya, diri dan berhati-hati sebelum melontarkan tuduhan serius tanpa dasar kuat. Apalagi posisinya sebagai wakil ketua umum Partai Umat Partai Amin Rais menyebarkan narasi yang belum terverifikasi, hanya akan memperkeruh ruang publik, menyesatkan masyarakat dan berpotensi mengulang kesalahan hukum yang pernah menjerat. Kalau memang peduli pada demokrasi dan keadilan, sebaiknya dia mengkritik berbasis data dan argumen yang valid. Ya, teman-teman, mudah-mudahan dengan masalah-masalah yang muncul lagi yang tidak akan pernah ada selesainya, teman-teman, bisa selesai dengan cepat dan juga para penggugatnya diberi atau juga yang sudah digugat diberikan tebah dalam menghadapi setiap masalah. Ya, teman-teman, sekian saja ulasan kita di video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.